Di awal kisah terlihat sebuah rumah mewah terpencil di pinggir tebing pantai yang begitu indah. Suasana sepi ditemani deburan ombak selatan bagaikan melodi alam yang dinyanyikan burung-burung migran. Di sisi lain, seseorang di rumah itu bernama Lupe terbangun dari pingsannya. Dia pun kebingungan, lalu ditolong oleh seseorang bernama Simon yang masih sibuk melepaskan ikatannya. Rupanya mereka tak sendirian. Di sana telah ada orang lain bernama Teresa, lalu bapak-bapak bernama Armando, seorang kakek bernama Jose, serta orang tua dari Lupe sendiri yaitu Esteban dan Marta. Simon lalu mencoba mencari jalan keluar, namun pintu tersebut tak bisa dibuka. Namun setelah menengok jendela, ternyata mereka berada di pinggir tebing sebuah pulau yang tak diketahui sama sekali. Semua orang masih kebingungan dan tak tahu apa yang terjadi pada mereka. Yang mereka ingat hanya dibuat pingsan dan setelah bangun sudah berada di tempat ini. Teresa yang seorang pramugari mengingat kalau saat itu ia akan bekerja naik pesawat dan tiba-tiba ia dibuat pingsan oleh seseorang. Sementara itu Armando juga menceritakan hal yang sama, namun ia tak bisa melihat wajah pelakunya. Lupe yang baru masuk kuliah ketakutan dan ditenangkan oleh orang tuanya. "Tenang sayangku, uang kita kan banyak, penculik itu hanya menginginkan uang papa." Namun tiba-tiba si kakek Jose menyeletuk kalau mereka tak menginginkan uang. Mereka hanya ingin membuat kita menderita sambil menunjukkan kukunya yang telah dicabutin. Dari sini Armando berpikir mungkin kita semua memiliki kesamaan yang terkait dengan si penculik. Maka dari itu mereka semua pun kini saling mengenalkan diri. Simon seorang polisi di Mexico City, lalu Esteban seorang konglomerat pengusaha kaya raya yang bisa melakukan apa saja dengan uangnya. Lalu Teresa seorang pramugari, Armando seorang dokter bedah, dan yang terakhir kakek Jose mengaku kalau ia adalah pensiunan. Tak lama sebuah kotak pun menyala dan berisi sebuah surat. "Selamat datang, kalian berada di sini untuk bermain game. Hanya ada 3 aturan sederhana. Pertama, kalian harus memilih salah satu untuk mati. Kedua, yang terpilih harus setuju untuk mati. Dan aturan yang ketiga, tidak ada yang boleh menawarkan dirinya sendiri untuk mati. Jika kalian memilih untuk tak ikut bermain, maka kalian semua akan dibunuh. Waktu kalian 60 menit untuk memutuskannya dari sekarang." Tentu semua orang menjadi panik, lalu Marta dan Esteban menenangkan kalau permainan ini digunakan untuk memeras uang mereka saja. Namun setelah melihat kuku Jose, Armando pun yakin kalau penculik itu tak menginginkan uang. Sempat terjadi ketegangan saling tuduh untuk siapa yang harus mati. Lalu Teresa pun bilang cowoklah yang seharusnya berkorban duluan. Teresa menunjuk Simon saja yang mati karena sebagai polisi ia harus melindungi warganya. Namun tiba-tiba Jose menawarkan dirinya sendiri untuk mati. Semua orang pun setuju kecuali Lupe. Lupe lalu bertanya apakah Jose mempunyai keluarga dan Jose menjawab kalau ia tak punya siapa-siapa. Semuanya tetap setuju kalau Jose jadi tumbal, namun Lupe tak mau menumbalkan Jose hanya karena ia orang tua. Tapi siapa lagi? Armando adalah dokter bedah penyelamat nyawa manusia, jadi hidupnya lebih dibutuhkan. Di sisi lain, Marta bilang perusahaan kami punya 80.000 karyawan. Kalau kami mati, bagaimana nasib karyawan-karyawan kami dan anak istrinya? Jadi hidup keluarga Marta lebih penting dari hidup Armando yang hanya menyelamatkan rata-rata 20 nyawa setiap tahun. Dan lagi si kakek Jose menyela untuk berhenti berdebat. "Voting saja, pilihlah aku sebagai tumbal. Aku tak punya apa-apa lagi untuk dilakukan. Hidupku sudah sulit. Aku banyak melakukan kesalahan di hidupku yang tak bisa dimaafkan." Simon pun bertanya, "Emangnya kamu melakukan apa, kek?" Namun Jose tak mau bilang yang nampaknya selama ini Jose hidup bersama rasa bersalahnya dan tiba-tiba saja
Ya, Jose pun ditembak hingga otaknya berceceran di sofa. Tak lama speaker berbunyi yang mengatakan kalau peserta melanggar aturan nomor 3, yaitu menawarkan dirinya sendiri untuk mati, dan permainan harus tetap dilanjutkan. Esteban berteriak menawarinya uang 10 juta dolar atau berapapun yang ia inginkan. Namun Armando kembali bilang, kamu punya duit belum tentu kamu punya kuasa. Di sini duitmu gak ada gunanya. Tak lama pintu pun terbuka, terlihat di ruangan mewah itu terdapat permainan anak-anak dan hiasan-hiasan aneh. Di sana Armando menemukan puzzle dan amplop yang kemudian ia baca. Isinya ternyata perintah untuk menjawab pertanyaan pribadi di dalam amplop yang harus disusun di sebuah kotak-kotak huruf. Kini Armando pun membacanya dan dibantu oleh Simon. Pertanyaan pertama, apa nama belakang keluarga Esteban? Yang jawabannya adalah Ferreira. Pertanyaan kedua, Teresa adalah seorang pecandu apa? Dan jawabannya adalah amfetamin. Ketiga, ijazah apa yang dipalsukan Lupe? Ternyata Lupe ini nggak lulus SMA dan memalsukan ijazahnya sendiri. Aduh, Lupe, untung cantik. Keempat, siapa teman yang dikhianati oleh Simon? Ya, ternyata Simon pernah melaporkan teman polisinya yang korup bernama Lorenzo. Kelima, siapa nama adik Marta? Lupe menjawab kalau ibunya nggak punya saudara karena Marta adalah anak tunggal. Namun Marta akhirnya bilang kalau kakaknya bernama Ofelia. Hal itu tentu membuat Lupe terkejut karena tak pernah diberitahu, dan Marta bilang kalau Ofelia telah mati sebelum kamu lahir. Pertanyaan keenam, kakek Jose adalah seorang. Awalnya mereka bingung karena Jose udah mati. Lalu Esteban teringat kalau Jose pernah bilang kalau ia adalah pensiunan yang dalam bahasa Spanyol adalah jubilado. Pertanyaan ketujuh, siapa bandar obatnya Teresa? Yang jawabannya adalah Elvo. Pertanyaan kedelapan, penyakit apa yang diderita Armando? Di sana Armando pun mengumpat bagaimana penculik ini tahu kalau ia punya penyakit raja singa. Pertanyaan terakhir, siapa nama selingkuhan Esteban? Ya, ternyata Esteban selingkuh dengan sekretarisnya sendiri yang bernama Alejandra. Dari jawaban itu tersusunlah sebuah nama baru, yaitu Pablo Jega. Akan tetapi semua orang ini tak pernah mengenal siapa Pablo Jega. Simon kemudian mengganti huruf C dengan huruf V yang akhirnya menjadi Pablo Vega. Simon bilang mungkin dia adalah Pablo Vega, seorang pembunuh berantai yang menganggap dirinya pahlawan. Lupe bertanya, emang kamu mengenalnya? Simon menjelaskan kalau dulu ia dan kepolisian memburunya namun tak pernah berhasil. Pablo seperti hantu, dia membunuh hakim, politisi, jaksa, dan semua yang terlibat korupsi. Dia pernah menyiksa seorang hakim dan mengeluarkan isi perutnya. Simon kembali melanjutkan, dulu saat bertugas menangkap Pablo di malam hari, kami mendobrak pintu dan melihat sebuah bayangan hitam. Aku pun menembaknya karena aku kira itu adalah Pablo. Namun ternyata yang kutembak mati itu adalah istrinya. Simon akhirnya sadar kalau ia dikunci di sini karena Pablo menyimpan dendam terhadapnya. Setelah Simon mengatakan dosanya terhadap Pablo, ternyata Armando juga punya dosa terhadapnya. Dari nama Pablo Vega, akhirnya Armando tahu kalau ia adalah anak dari Patricia Vega, seorang pasiennya yang dirawat akibat tabrak lari, di mana Patricia Vega meninggal di meja operasinya. Tiba-tiba saja Teresa mengenal korban tabrak lari itu karena faktanya Teresa lah yang menabrak Patricia Vega. Saat itu ia lari karena ketakutan, namun ia tahu betul kalau Patricia masih hidup dan cuma mengalami patah tulang. Aku tahu aku salah meninggalkannya di jalan, tapi aku yakin kalau Patricia saat itu masih hidup. Tak lama kemudian aku menyesal dan kembali, namun Patricia sudah dibawa ke rumah sakit. Teresa mendapatkan info dari perawat kalau Patricia hanya patah tulang dan bisa dipastikan akan selamat, yang artinya ia mati bukan karena tabrak lari.
Ia pun menuduh Armando lah yang membuat kesalahan saat operasi hingga membuat ibu Pablo mati. Namun Armando yang marah memvoting Teresa untuk jadi tumbal karena ia pecandu yang menabrak Patricia dan meninggalkannya di jalanan. Tiba-tiba saja sebuah lampu menyala, lalu sebuah rekaman testimoni berbunyi, yaitu suara kesaksian perawat yang membantu Armando mengoperasi Patricia. Perawat itu berkata, korban menderita patah tulang di kedua kaki. Dia mengalami aritmia dan dokter Armando memasukkan tabung endotrakeal namun salah menempatkannya. Perawat dan teknisi memberitahu kesalahannya, tapi dokter Armando tak mau mendengarkan. Dia salah menusuk kerongkongannya yang membuat Patricia pun meninggal dunia. Di saat itulah Pablo yang masih remaja mengetahui ibunya mati dan merencanakan balas dendam ini. Akhirnya Armando meminta maaf kepada Pablo, tapi ia bilang dirinya sama seperti Simon yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja kepada keluarga Pablo. Mereka kembali bertengkar tentang siapa yang harus jadi tumbal. Awalnya semua memvoting Armando atau Simon, namun Armando bilang mending Esteban saja dan didukung oleh Teresa yang bilang Esteban adalah tukang selingkuh. Akan tetapi Marta menolak walaupun Esteban telah berselingkuh darinya. Dia bilang butuh lebih dari sekedar perselingkuhan untuk memisahkan cinta kami berdua. Simon menenangkan dan berkata semua orang di sini punya dosa kepada Pablo. Aku, Armando, dan Teresa sudah jelas dosanya apa. Tapi apa kesalahan kalian bertiga? Tolong jelaskanlah sekarang. Akhirnya Marta bilang kalau Patricia Vega, ibu Pablo, adalah seorang pembantu di rumahnya. Namun suatu hari ia hamil lalu pulang kampung. Armando lalu menuduh Esteban lah yang menghamili Patricia, yang tentu dibantah oleh Esteban. Namun menurut Teresa semuanya terasa logik tentang kehamilan itu dan menuduh Pablo adalah anak dari Esteban itu sendiri, yang tentu membuat Lupe bertanya-tanya. Tak lama pintu kembali terbuka. Di ruangan ini mereka disuruh mencari kebenaran secara detail. Semua berpencar mencoba menemukan clue-clue yang dimaksud dari lukisan-lukisan dinding. Lupe melihat gambar anak kecil yang membawa kepala kakek-kakek, yang bisa jadi itu adalah perjalanan hidup Pablo bersama ibunya. Melihat ilustrasi Pablo bersama ibunya, Teresa jadi teringat dengan anaknya, di mana gara-gara dia seorang pecandu, keluarganya hancur dan si anak diasuh mantan suaminya. Secara ekonomi pun mereka kekurangan, padahal anaknya ingin sekali menjadi insinyur. Di sisi lain, Armando melihat ilustrasi Pablo yang membunuh hakim, politisi, dan jaksa. Digambarkan mereka digantung di atas gedung dinasnya sendiri. Tak lama ia menemukan foto Ofelia dan juga foto Esteban dan Marta saat liburan di Paris. Lupe yang penasaran melihatnya dan ternyata foto itu memang asli. Lupe keheranan kenapa Pablo menyebut Esteban dan Marta dengan sebutan paman dan bibi di foto ini. Dia pun bertanya, apakah Pablo Vega sepupuku? Apakah ini bibiku Ofelia? Esteban lalu bilang bibimu mempunyai banyak masalah. Sementara yang lain menyuruh Esteban untuk jujur saja tentang semuanya yang membuat Esteban marah. Tak lama Simon menemukan foto rumah sakit jiwa dengan tulisan Pablo lahir di rumah sakit jiwa. Melihat itu, Marta akhirnya bercerita kalau kakaknya Ofelia adalah gadis yang penuh depresi. Marta dan ayahnya kemudian membuangnya ke rumah sakit jiwa dan tak pernah menjenguknya sama sekali. Naasnya di sana seseorang memperkosnya hingga Ofelia hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki dengan tanda lahir di lengannya. Namun sayang, Ofelia meninggal sesaat setelah melahirkan bayinya. Alih-alih merawat bayi lemah keponakannya sendiri itu, Marta justru meninggalkan Pablo kecil yang akhirnya dirawat oleh suster bernama Patricia Vega. Marta mengabaikannya, bahkan ia tak melihat pemakaman Ofelia, kakaknya sendiri. Marta pun kini dicecar karena membuang Ofelia dan bayinya di rumah sakit jiwa. Teresa menyalahkannya karena gara-gara Marta yang tega, kini bayi itu tumbuh menjadi seorang pembunuh.
Sementara itu, waktu hampir habis. Mereka tak bisa terus-terusan berdebat tentang siapa yang paling salah dan harus menunjuk satu orang untuk menjadi tumbal. Martha kini membujuk Teresa untuk mau jadi tumbal, di mana ia berjanji akan memberikan uang pendidikan dan mewujudkan cita-cita anak Teresa. Pikirkanlah Teresa, berapa gajimu, berapa gaji mantan suamimu? Apakah kamu mampu mewujudkan mimpi anakmu? 10 juta dolar Teresa jika kamu setuju untuk mati. Ayolah, realistis saja. Apakah kamu mau anakmu jadi pengangguran dan beban masyarakat? Berapapun uang yang kamu mau akan kuberi. Teresa pun membalas, mungkin anakku akan sukses dengan pendidikan dan uang itu. Namun kemudian dia akan menjadi keparat sombong tak beradab seperti kalian berdua. Akhirnya Simon memvoting Esteban, diikuti oleh Armando dan Teresa. Esteban setuju namun tidak dengan Martha. Ia merasa yang paling bersalah karena dirinya lah yang menelantarkan Ofelia dan juga Pablo. Dan akhirnya semua orang setuju Martha yang akan jadi tumbal sambil mengucap maaf kepada Pablo dan... Anehnya, waktu berhenti namun Martha tidak dieksekusi. Sebuah pintu kemudian terbuka. Mereka menemukan tangga ke lantai atas dan terlihat sebuah meja penuh dengan makanan mewah. Mereka kemudian disuruh duduk dan menikmati makanan di kursi masing-masing yang telah ditentukan. Di sana Simon serta Armando makan dengan lahap, sementara Teresa nggak mau makan karena nggak ada kuah sotonya. Simon lalu bilang jika memang aku akan mati, maka lebih baik mati dalam keadaan kenyang. Menyadari Pablo tak lagi muncul untuk mengeksekusi, mereka pun berpikir kalau Pablo mungkin sudah memaafkan kesalahan mereka dan menjamu dengan makanan seenak ini. Armando pun bilang kasihan ya kakek Jose tadi tak bisa makan bersama kita. Lupe lalu bertanya kenapa kakek Jose disiksa karena mereka belum tahu apa dosa kakek Jose kepada Pablo. Simon kemudian berasumsi kalau dia seorang pensiunan yang dalam bahasa Spanyol artinya jubilado 8 huruf. Namun tadi nama Pablo Jega salah dan yang benar Pablo Vega, yang mungkin saja artinya adalah violado, yang kalau diterjemahkan artinya adalah pemerkos. Ya, kakek Jose bisa jadi adalah seorang pemerkos, pensiunan dokter jiwa yang menyiksa dan memperkosa Ofelia hingga hamil di rumah sakit jiwa itu. Dengan kata lain, Pablo Vega adalah anak biologis dari kakek Jose itu sendiri. Armando pun berkata, lihat Lupe, kakek yang kamu bela tadi adalah pemerkos bibimu. Tak lama Simon yang mau ngambil bebek goreng tak sengaja tersayat sebuah pisau. Armando mengambil pisau itu yang bertuliskan lakukanlah sendiri, yang artinya mereka sendirilah yang harus membunuh Martha. Dengan waktu yang tinggal 10 menit lagi, tak ada pilihan lain. Armando bersiap untuk membunuh Martha dengan pisau itu, namun Esteban menghalanginya. Dari pertarungan itu, Esteban justru berhasil menusuk Armando yang membuatnya sekarat. Teresa lalu bilang, menyerahlah Armando, kamu sudah sekarat, kamu tak akan selamat. Setujulah, jika kamu setuju maka orang-orang di sini akan selamat. Karena sadar tak akan survive, Armando pun setuju untuk menjadi tumbal, diikuti voting dari semua orang. Dan akhirnya Esteban pun membunuhnya. Tak lama pintu keluar terbuka. Simon mencabut pisaunya dan Teresa meminta maaf kepada Armando. Semua orang mencari jalan keluar, sementara jasad Armando didatangi 2 pembunuh tadi yang telah membawa senapan. Setelah keluar, akhirnya mereka bisa menghirup udara segar. Namun bukannya nemu jalanan, mereka justru terjebak di sebuah labirin yang tak berujung sejauh mata memandang.
Esteban mengajak anak istrinya untuk berpisah dan mencari jalan mereka sendiri. Sementara Algojo yang tak diketahui siapa namanya, siapa bapaknya, bersiap mengejar mereka semua. Mendengar suara tembakan, Teresa berlari mencari jalannya sendiri yang membuat Simon kebingungan. Di sisi lain, Teresa kini menemukan anak tangga dan menaikinya untuk mencari jalan keluar. Akan tetapi, ia hanya melihat hutan dan lautan. Teresa yang kini mulai sakau mencoba menelan obat, namun sayang obatnya terjatuh. Saat akan diambil, ia pun hampir saja ketahuan. Beruntung nyawanya masih selamat untuk sementara waktu karena si Algojo tak menyadari keberadaannya. Akhirnya secara tak sengaja Teresa kini melihat jalan setapak. Ia pun berlari mengira telah berhasil melarikan diri, namun ia ditabrak oleh seseorang yang ternyata itu adalah Simon. Teresa bertanya, "Apakah kamu Pablo Vega?" Sambil membayangkan kejadian-kejadian sebelumnya yang tak ia sadari, di mana Simon selalu terlibat dalam membangun narasi dan mengontrol semuanya dari dalam. Teresa pun meminta maaf karena menabrak ibunya dan meninggalkannya di jalanan. Ia memohon untuk membawa ke rumah sakit, namun Simon alias Pablo ini berlalu pergi. Sama persis dengan yang dilakukan Teresa kepada ibu angkatnya, Patricia Vega. Kembali ke Lupe dan orang tuanya yang kini berhasil menemukan pantai. Di sana mereka melihat perahu mancing dan bergegas mendatanginya untuk melarikan diri. Akhirnya mereka bernafas lega dan segera menyalakan mesinnya. Namun dari ujung Simon pun datang berteriak untuk menunggunya. Esteban berencana meninggalkannya, akan tetapi Lupe menahan ayahnya agar menunggu Simon dulu. Tanpa ia tahu Simon adalah Pablo Vega. Setelah sampai, Simon mengatakan kepada Esteban kalau jangkarnya belum diangkat. Di saat yang sama, Simon melepaskan jaketnya dan Marta tak sengaja melihat tanda lahir di lengan Simon, yang artinya selama ini Simon adalah Pablo itu sendiri. Dengan 2 pistol di tangan, Pablo pun bertanya, "Apa kabar paman bibiku tersayang? Lama kita tak berjumpa." Pablo akhirnya memberikan 1 permainan terakhir. Di pistol kecil ini hanya ada 1 peluru. Masing-masing dari kalian harus menarik pelatuk 1 kali bergantian tanpa ada yang tahu di putaran berapa peluru itu akan meledak. Jika kalian tak mau, maka aku akan membunuh putri cantikmu ini. So who goes first? I'll kill your daughter. Dan seperti biasanya, wanita mendapatkan giliran pertama. Awalnya Marta mau menembak burungnya, namun dimarahi oleh Pablo dan disuruh menembak kepalanya. Dan ya, Marta tak kuasa melakukannya. Lalu Pablo mencoba menguak fakta, di mana faktanya selingkuhan Esteban yang bernama Alejandra bukanlah seorang sekretaris, melainkan dia adalah teman SMP Lupe. Dan tak hanya Alejandra, ada lagi bernama Carolina, Jessica, Andrea yang juga teman sekelas Lupe. Ya, sebenarnya itu bukan perselingkuhan, tapi lebih tepatnya pelecehan gadis-gadis di bawah umur. Dengan kata lain, Esteban adalah seorang predator. Mendengar itu, Lupe pun menangis karena faktanya dia sendiri juga korban pelecehan Esteban. Mengetahui Esteban menganu Lupe anaknya sendiri, Marta justru masih saja membela Esteban dan memohonkan maaf Esteban untuk Lupe. Dan karena ia tak berani melakukannya, maka pistol tersebut gantian diberikan kepada Esteban dan ternyata Esteban tega menembaknya. Forgive me, my love. Ternyata pelurunya kosong dan dengan tertawa Pablo berkata, "Lihatlah Bu Tua, dia saja berani menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Apakah kamu tahu kenapa dia bisa? Karena dia adalah psikopat, sakit dan tak punya perasaan." Tak lama kedua Algojo pun datang. Lupe menyuruh mereka berdua untuk pergi karena situasi aman terkendali.
Ya, ternyata Lupe juga ikut merancang rencana pembalasan ini. Dengan menangis, Lupe meluapkan traumanya di mana Esteban ini sering melecehkannya di waktu kecil. Semua perlakuan itu ia pendam selama ini karena Marta ibunya sendiri mengetahui semuanya tapi pura-pura buta. Tak mudah baginya tumbuh menderita bersama trauma namun harus bersikap seolah baik-baik saja. Apalagi ibunya selalu memaklumi kelakuan Esteban yang membuat hal itu tak pernah bisa berhenti. Esteban yang kini malu hanya bisa diam karena yang tersisa hanyalah penyesalan. Namun karena Lupe tak berani membunuh, Pablo lah yang akhirnya mengeksekusinya. Sementara itu, Marta kini disetrum dan disiksa sama seperti apa yang dialami oleh Ofelia, kakaknya sendiri, ketika dulu dibuang di rumah sakit jiwa. Semuanya pun dikubur di pekarangan dan film diakhiri di mana Pablo dan Lupe memandang matahari terbenam seakan melepas masa lalu mereka masing-masing. Kukru, empuk jeru, kuk.